Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Hidayatul Syamsiah, NIM 2032002111. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan. Apa toh itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Karena dinilai penting, pendidikan ini sudah diterapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan mulai dari paling dini hingga pada perguruan tinggi agar menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berampeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikiran kritis dan bertindak demokratis. Melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak masyarakat. Saya Nuli Arsalika Aprilia, NIM 2032002117. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan merupakan sarana yang penting untuk menanamkan sebuah ajaran maupun norma-norma serta aturan-aturan demi keberlangsungan hidup bermasyarakat. Selain itu, pendidikan dapat dilakukan atau dilaksanakan melalui jalur formal maupun non-formal. Pada hakikatnya, pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu metode pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber dari budaya yang ada sejak zaman dahulu kala. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan membentuk pelajar keindonesiaan, membentuk kepribadian, membangun karakter kebangsaan, memupuk cinta tanah air, berani bela negara, dan berwawasan nasional, sehingga menjadi warga negara yang baik dan pintar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang demokratis. Dengan hal tersebut, diharapkan dapat mewujudkan jati diri yang terwujud dalam berbagai tingkah laku dalam kehidupan keseharian masyarakat yang majemuk, baik dalam kemajemukan suku, agama, ras, dan budaya, serta bahasa demi membangun karakter bangsa. Baik, saya Prisa Nur Afida akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi PKN. Fungsi PKN terbagi menjadi dua macam, yaitu fungsi umum dan juga fungsi khusus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi umum PKN. PKN bisa dikatakan sebagai pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya adalah fungsi khusus PKN, yaitu agar mahasiswa dapat memahami dan juga melaksanakan hak dan kewajiban secara utuh dan santun, jujur dan juga demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara yang terdidik dan juga bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Fungsi khusus yang kedua adalah agar mahasiswa menguasai dan juga memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan juga bernegara, serta mahasiswa dapat mengatasinya dengan berpikir kritis dan juga bertanggung jawab, berlandaskan Pancasila dengan konsep wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Fungsi umum yang kedua adalah agar mahasiswa memiliki sikap dan juga perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa, bangsa, dan juga negara. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi PKN tadi yang terdiri dari fungsi umum dan juga khusus. Selanjutnya ada fungsi PKN, yaitu untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu dengan cara apa? Kita dapat bersikap
religius, berkemanusiaan dan beradab, rasionalis, demokratis, dan juga adil. Baik, yang pertama adalah religius. Religius adalah salah satu sifat yang bisa dimiliki manusia. Biasanya religius adalah istilah yang berkaitan dengan keagamaan. Sifat religius ini bisa menjadi sumber kenyamanan dan juga bimbingan bagi agama-agama lainnya misalnya. Selanjutnya, sifat religius adalah sifat yang bisa kita temukan di setiap agama. Seperti agama-agama yang ada di Indonesia pasti mengandung sifat religius. Religius adalah sikap yang bisa memberikan dasar bagi keyakinan dan perilaku moral. Selain itu, religius adalah sikap yang dapat berkontribusi besar pada rasa kebersamaan dan juga memberikan dukungan dan juga menawarkan bimbingan bagi pedoman hidup manusia. Yang kedua adalah berkemanusiaan dan beradab. Nah, berkemanusiaan dan beradab ini adalah menghendaki warga negara Indonesia ini untuk selalu menghormati kedudukan setiap manusia, baik dalam kondisi kekurangan maupun kelebihan, sehingga bisa dikatakan sebagai toleransi. Selain itu, setiap manusia berhak mempunyai kehidupan yang layak dan dapat bertindak jujur serta menggunakan sopan santun dalam pergaulan sesama manusia. Hal inilah dilakukan agar Indonesia berada dalam kondisi yang nyaman, tentram, dan damai. Selanjutnya sikap yang ketiga adalah sikap nasionalis. Apa sih itu sikap nasionalis? Nah, sikap nasionalis adalah sikap atau semangat yang harus kita miliki sebagai warga negara Indonesia dalam mencapai dalam bukti bahwa kita cinta tanah air. Sikap yang keempat adalah sikap demokratis. Nah, demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan juga bertindak yang menilai sama hak dan juga kewajiban dirinya dan juga orang lain. Contoh dari sikap demokratis adalah kita dapat menghargai sebuah perbedaan dan juga kita dapat menghargai setiap keputusan orang lain. Yang terakhir adalah sikap adil. Apa sih itu sikap adil? Sikap adil itu belum tentu sama. Adil belum tentu sama, yaitu adil yang kita maksud dalam fungsi PKN ini adalah orang yang menjalani kehidupan dengan sesama sesuai hukum agama, hukum negara, dan juga hukum adat yang berlaku, sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu dengan adil dan merata. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rika Dita Wahyuni, NIM 203200229. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan. Apa sih tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu? Tujuan pendidikan kewarganegaraan itu ialah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Selain itu, tujuannya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama secara umum, yang kedua secara khusus. Apa sih secara umum dan apa sih secara khusus? Nah, secara umum tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mempersiapkan generasi bangsa yang unggul, berkepribadian, baik tingkat sosial, regional, maupun global. Yang kedua, tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan secara khusus memiliki tujuan sebagai berikut. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dan itu pun sudah dikutip pada Undang-Undang Dasar 1945 nomor 20 tahun 2003 pasal 31 ayat 1. Adapun bunyi dari Undang-Undang Dasar nomor 20
tahun 2003 pasal 31 ayat 1, yaitu pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Selain tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan secara umum dan khusus, dia juga mempunyai tujuan dalam sekolah dasar. Adapun tujuan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, yang pertama, mempunyai kemampuan dalam berpikir kritis. Yang kedua, memiliki wawasan kebangsaan dalam menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memiliki mindset dalam memecahkan masalah. Yang kelima, memiliki karya yang inovatif untuk mengangkat harkat dan martabat. Serta yang terakhir, menjiwai nilai-nilai Pancasila. Nama saya Celsilia Sri Ramadhani, NIM 203-22236. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Jadi, apa sih paradigma baru itu? Paradigma baru yaitu suatu modal atau kerangka berpikir manusia yang digunakan dalam proses pendidikan kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Karena pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang memerlukan pola penyaluran atas paradigma, jadi urgensi pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya, pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk menanamkan pada diri seorang bangsa negara, rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral bangsa bagi para pelajar sejak dini. Pendidikan kewarganegaraan ini menjadi patokan dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai warga negara demi kejayaan dan kemuliaan bangsa. Selain itu juga dapat diartikan bahwa urgensi pendidikan kewarganegaraan ini pada dasarnya adalah membentuk generasi muda atau generasi bangsa negara yang dapat berpikir kritis, yang dapat berpikir cerdas, mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Jadi dapat disimpulkan, singkatnya ialah paradigma itu merupakan pola pikir manusia. Jadi apabila disebutkan paradigma baru ialah pola pikir manusia yang positif yang digunakan untuk proses keberlangsungan bangsa dan negara tersebut, yaitu membuat benteng pertahanan agar dapat bisa menghadang bencana yang akan terjadi di masa depan. Maka di dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu tugas yang harus dilakukan untuk paradigma baru, yaitu mengembangkan pendidikan demokrasi menjadi 3 fungsi pokok. Fungsi yang pertama adalah mengembangkan kecerdasan warga negaranya tersebut, atau bisa disebut dengan civic intelligence, yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap warga negara seperti mampu memecahkan masalah yang terjadi di lingkungannya masing-masing. Kemudian contoh lain adalah mampu menempatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan bertindak berdasarkan nilai dan norma yang berlaku. Ini merupakan suatu peran masyarakat yang cerdas, proaktif sebagai warga negara, dan warga masyarakat dalam tata kehidupan yang kompleks dengan berbasis identitas. Kemudian yang kedua ialah civic responsibility, yaitu membina atau bertanggung jawab warga negara atau memberikan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Contoh dari civic responsibility ialah membantu masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk membantu mensukseskan program pemerintah. Hal ini mungkin disebabkan karena faktor pendidikan, status sosial, dan ekonomi. Contohnya ialah membayar pajak dengan patuh, dengan tepat waktu. Ini bisa membantu, bisa mensukseskan program pemerintah di bidang pembangunan contohnya. Untuk kesejahteraan masyarakat juga pastinya. Maka, ada juga contoh dari civic responsibility di dalam lingkungan sekolah.
di dalam pembelajaran contohnya, yaitu patuh atau mengikuti tata aturan yang berada di sekolahan tersebut. Maka dalam hal ini kita sudah berpartisipasi, mensukseskan, membantu program yang ada di sekolahan tersebut. Itulah salah satu contoh dari civic responsibility, yaitu dalam hal membina tanggung jawab sebagai warga negara atau memiliki rasa kesadaran akan hak dan kewajiban dari seorang warga negara. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu civic participation, yaitu mendorong atau membantu masyarakat dalam berpartisipasi, yang merupakan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan generasi yang demokratis. Contohnya, setiap warga negara ikut mendukung bagaimana cara atau bagaimana terjadinya efektivitas partisipasi politik, kemudian berfungsinya sistem politik yang sehat, maka berkembangnya martabat dan harga diri yang merupakan suatu karakter bangsa, karakter warga negara yang demokratis. Jadi bukan hanya warga negara yang suka demo, tetapi karakter warga negara yang dapat menjadi panutan dengan berpikir kritis dan logis dalam menyikapi berbagai macam permasalahan demokrasi yang ada di suatu negara tersebut. Jadi demikianlah penjelasan singkat dari 3 fungsi pokok paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.